Halo, selamat datang di video. Pada video kali ini kita akan membahas topik compensation dan benefit. Bagaimana perusahaan memberikan imbalan kepada karyawan dan kenapa ini penting banget buat dunia kerja. Pertama, apa sih kompensasi dan benefit itu? Secara sederhana, kompensasi adalah segala bentuk imbalan yang diterima karyawan sebagai balasan atas kontribusi atau jasa mereka yang diberikan ke perusahaan. Bentuknya bisa berupa uang seperti gaji dan upah, bisa juga non-uang seperti fasilitas dan tunjangan. Menurut Sentot Iman Wahjono, kompensasi itu mencakup gaji, tunjangan, dan fasilitas yang bisa dinikmati karyawan baik berupa uang maupun bukan. Nah, kalau benefit menurut Lijan Poltakshinambela ini adalah bentuk kompensasi yang tidak langsung diterima karyawan dalam bentuk materi, tapi berupa fasilitas kesejahteraan dari organisasi. Jadi kalau gaji itu kompensasi langsung, benefit itu kompensasi tidak langsung seperti asuransi, kesehatan, cuti atau fasilitas kantor. Kompensasi itu dibagi jadi 3 jenis utama. 1. Kompensasi langsung. Ini gaji atau upah yang dibayar tetap sesuai periode yang ditentukan perusahaan, biasanya bulanan. Yang kedua, kompensasi tidak langsung. Pemberian manfaat di luar gaji tetap bisa berupa uang atau barang. Contohnya tunjangan hari raya atau fasilitas kesehatan. Yang ketiga, insentif. Ini penghargaan yang diberikan untuk motivasi karyawan berupa produktivitasnya naik, sifatnya tidak tetap, tergantung pencapaian kinerja. Jadi kalau karyawan kerja melebihi target, dia bisa dapat bonus tambahan. Fungsi dan tujuan. Kenapa kompensasi dan benefit ini penting? Fungsinya banyak, mulai dari pengalokasikan SDM secara efisien, menjadi stabilitas ekonomi, sampai membantu perusahaan mempertahankan karyawan-karyawan terbaiknya. Sementara dari sisi tujuan, kompensasi berperan dalam membangun ikatan kerjasama antara perusahaan dan karyawan, meningkatkan kepuasan kerja, memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik, sampai menjamin keadilan di antara semua pegawai. Jadi sistem kompensasi yang baik itu bukan cuma soal bayar karyawan, tapi soal bagaimana menciptakan hubungan kerja yang sehat dan saling menguntungkan. Faktor yang mempengaruhi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kompensasi seseorang. Di antaranya, kinerja dan produktivitas kerja pegawai, kemampuan perusahaan dalam membayar, kondisi ekonomi dan biaya hidup, suplai dan permintaan tenaga kerja di pasar, peran serikat bekerja, peraturan pemerintah yang berlaku, sampai posisi jabatan dan pengalaman kerja seseorang. Jadi nggak heran kalau gaji seseorang fresh graduate beda jauh dengan gaji manajer yang sudah berpengalaman 10 tahun. Itu semua dipengaruhi faktor-faktor tadi. Lalu bagaimana perusahaan menetapkan besaran kompensasi yang adil? Yaitu ada 3 tahap. Tahap pertama, mengevaluasi pekerjaan, menilai bobot dan tanggung jawab dari setiap posisi. Tahap kedua, melakukan survei, gaji dan upah membandingkan dengan standar pasar di industri yang sama. Tahap ketiga, menilai pekerjaan sesuai keadilan, memastikan upah yang diberikan adil, baik secara internal antar karyawan maupun eksternal dibanding perusahaan lainnya. Jadi, kesimpulannya, kompensasi dan benefit adalah sistem penting dalam manajemen SDM yang gak cuma soal gaji, tapi juga soal keadilan motivasi dan kesejahteraan karyawan secara menyeluruh. Sebagai calon psikolog industri dan organisasi, memahami konsep ini penting banget supaya kita bisa membantu perusahaan menciptakan sistem kerja yang adil dan motivasi. Sekian video pembelajaran dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.